Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota dari kelompok 2 Lucy Fauzia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membahas mengenai tema sejarah perkembangan e-learning dan model penerapan pembelajaran e-learning di berbagai negara. E-learning sudah berkembang jauh sejak tahun 1924, jauh sebelum abad milenium seperti pada saat ini. Namun perkembangannya semakin cepat seiring dengan perkembangan teknologi seperti komputer, smartphone, dan jaringan internet. Institusi pendidikan seperti perguruan tinggi, lembaga diklat juga sudah mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh berbasis internet pada saat ini. Konsep pembelajaran berbasis komputer dan jaringan seringkali diartikan hanya sebagai e-learning atau distance learning. Perkembangan konsep e-learning ini ditandai dengan munculnya situs-situs yang melayani proses belajar mengajar dengan berbasiskan komputer dan jaringan. E-pembelajaran atau pembelajaran elektronik pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer atau Computer Assisted Instruction dan komputer bernama Plato. Di dunia e-learning sudah dimulai sekitar tahun 1924. Pada sejak itu, perkembangan e-learning dari masa ke masanya mulai meningkat. Di antaranya sebagai berikut. Tahun 1000, the first testing machine. Proses Sidney Presser dari Ohio State University memperkenalkan alat bernama Automatic Teacher, dan percobaan ini gagal. Kemudian berlanjut pada tahun 1954 tentang testing machine dibuat kembali oleh Profesor B.F. Skinner dari Harvard University dan berhasil diterapkan pada sekolah. Kemudian berlanjut pada tahun 1960, kemunculan The Computer Based Training atau CBT dengan program Logic for Automated Teaching Operation atau lebih dikenal dengan sebutan PATO. Kemudian e-learning berlanjut pada tahun 1966, Profesor Psikologi Patrick Suppes dan Richard C. Atkinson dari Stanford University menggunakan komputer aided instruction untuk mengajar matematika dan membaca untuk anak-anak sekolah dasar. Kemudian pada tahun 1969, internet mulai muncul atau internet mulai dibuat oleh US Department of Defense. Kemudian pada tahun 1970, komputer semakin diperbaharui menjadi komputer modern. CBT pun ikut bertransformasi seperti halnya komputer pada tahun 1970. Pada tahun 1980, Macintosh muncul dan dimulainya perkembangan komunitas online untuk berbagai informasi, permulaan munculnya e-learning modern. Kemudian pada tahun 1900 digital native atau munculnya email menjadi zaman baru bagi e-learning. Kemudian e-learning mulai tertata dengan baik pada tahun 1990 ini. Pada era itu, CBT atau Computer Based Training di mana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam fisik, standalone ataupun berbentuk kemasan seperti CD-ROM, isi materi dalam bentuk tulisan maupun multimedia video
video atau audio dalam format MOV, MP1 atau AVI. Pada tahun 1994, seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat, pada sejak itu CBT mulai bermunculan dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Kemudian berlanjut pada tahun 1997, LMS atau Learning Management System. Pada seiring perkembangannya teknologi internet ini sudah mulai diterima oleh masyarakat, dan masyarakat pun sudah mulai sedikit demi sedikit mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang didapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat dan dirasakan sebagai kebutuhan mutlak, dan jarak serta lokasi bukanlah halangan lagi bagi masyarakat. Dan dari sinilah muncul LMS. Perkembangan LMS yang makin pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah atau interoperability antar LMS yang satu dengan LMS lainnya. Standar dari LMS pada tahun itu yaitu misalnya standar yang dikeluarkan itu AECC atau Airline Industry CBT Format, kemudian IMS, Scrum, ILM, Ariadne, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1999, sebagai tahun aplikasi e-learning berbasis web, perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis web berkembang secara total, baik untuk pembelajar atau learner maupun administrasi belajar mengajarnya. LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya juga mulai semakin kaya dengan perpaduan multimedia, video streaming, serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format, data yang lebih standar dan berukuran kecil. Kemudian pada tahun 2000, pihak bisnis mulai mengadopsi e-learning menjadi pusat pelatihan bagi para pekerjanya. Tools untuk e-learning pun sudah mulai banyak ragamnya yang bermunculan. Kemudian pada tahun 2010, yaitu zaman e-learning yang sebenarnya, di mana e-learning sejalan dengan momentum kemunculan sosial media, di mana manusia sudah bisa berbagi informasi mengenai hal apa saja melalui elektronik secara online. Mungkin cukup penjelasan tentang sejarah perkembangan e-learning, kemudian tentang model penerapan pembelajaran e-learning di berbagai negara akan dijelaskan oleh rekan saya Syifa Nur Rohmah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada rekan saya Fuji Fauzia yang telah menyampaikan poin pertama, yaitu tentang perkembangan e-learning. Nah, di sini saya Syifa Nur Rohmah akan menyampaikan poin yang kedua, yaitu tentang model-model penerapan e-learning di berbagai negara. Nah, baik, adapun model pembelajaran e-learning terdiri dari 3 model umum. Yang pertama yaitu model adjunct, yang kedua model blended learning, lalu yang ketiga model full online. Baik, yang pertama yaitu model adjunct, di mana pembelajaran ini dilakukan dengan secara tatap muka di dalam kelas. Adapun media elektronik hanya digunakan untuk sebagai penunjang pembelajaran di dalam kelas tersebut. Lalu yang ketiga yaitu model blended learning. Nah, pada model blended learning ini pembelajaran dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan tatap muka dan dipadukan
yaitu pembelajaran dengan tatap muka dan dipadukan dengan pembelajaran daring atau secara online. Nah, pada model pembelajaran blended learning ini terdiri dari dua jenis tipe metode. Yang pertama yaitu ada konstruksi konfirmasi, lalu yang kedua yaitu konfirmasi konstruksi. Nah, untuk konstruksi konfirmasi ini yaitu di mana peserta didik mengkonstruksi pengetahuan di dalam kelas dengan sumber pengetahuan dari didominasi oleh guru atau instruksi. Lalu siswa tersebut mengkonfirmasinya dengan metode daring. Nah, pembelajaran ini contohnya misal pembelajaran yang memerlukan keahlian khusus atau pembelajaran yang memiliki bobot yang berat seperti misalnya kedokteran dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu metode konfirmasi konstruksi, di mana peserta didik membangun pengetahuan sebanyak-banyaknya di luar kelas lalu mengkonfirmasinya di dalam kelas. Ketiga yaitu model full online. Nah, model full online ini seperti namanya yaitu jadi pembelajaran dilakukan full secara daring. Model pembelajaran e-learning penuh terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada web-based learning di mana pembelajaran menggunakan LMS. Lalu yang kedua yaitu computer based learning di mana pembelajaran dilakukan dengan menggunakan komputer. Pembelajaran ini biasanya seperti untuk pembelajaran teknik komputer, jurusan teknik komputer yang pembelajarannya harus menggunakan komputer. Lalu yang ketiga yaitu virtual education. Nah, untuk virtual education ini contohnya menggunakan video sebagai video untuk pembelajaran. Misalkan menggunakan seperti YouTube atau seorang guru membuat video lalu dibagikan kepada peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu digital collaboration. Nah, digital collaboration ini di mana pembelajaran menggabungkan beberapa kelas, yang mana beberapa kelas ini terdiri dari berbeda-beda keahlian. Nah, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.